Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Sayyidina al-kiram, para alim, para ulama, ustadz, ustadzah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTSN Lima Nganjuk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, diberi rezeki, diberi rahmat, hidayah, maunah, dan semoga kita bisa selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan diberi kemuliaan hidup dunia hatta akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia hatta akhirat. Allahumma amin. Anak sekalian, pada saat ini kita sudah masuki kajian yang ke-10 kitab Ta'lim Muta'alim karangan As-Syaikh Az-Zarnuji. Semoga kita selalu diberi kekuatan lahir dan batin sehingga bisa mengikuti dengan tumakninah, dengan perasaan ikhlas dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak sekalian, seperti biasanya sebelum kita mulai silakan dipersiapkan kitab Ta'lim Muta'alimnya, buku tulisnya dan bolpoinnya, dan silakan nanti dicatat mana yang penting. Untuk mengawali kajian kitab Ta'lim yang ke-10 ini, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ahli ilmu. Wabil khusus kepada Al-Musonef As-Syaikh Az-Zarnuji, dan wabil khusus lagi kepada kita sekalian yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan maqbula. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Mari kita lanjutkan dengan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min azabin nar. Sadaqallah nanti. Oke, seperti biasa marilah kita membaca lalaran syair Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim.
ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulil mahamidi wa kum mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbahu fi bukhuril fawaidi tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi wal ilmul hadi ila sananil huda wal husnu yunji min jami'is sadaidi fa inna faqiha wahidan mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Oke anak-anak sekalian, silakan dibuka kitab taklimnya halaman 24. Nanti akan kita kaji sampai halaman 25. Oke ya, halaman 24 yang atas, akhir atas. Allahumma illa idza ta'allam dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma duh Gusti Allah. Illa angin ora haram. Idza ta'allama tatkalane sinau sapa man minan nujumi sangking ilmu pelintangan utawi ilmu nujum. Qadrama ing sakodare barang ya'rifu kang ngerteni sapa man bihi kelawan ma al kiblata ing kiblat wa auqatis sholati lan pira-pira wektune salat faya juzu mongko wenang apa zalika mengkono ngaji ilmu nujum wa amma ta'allumu ilmi tibi lan anapun utawi sinau ilmu tib, ilmu kedokteran iku faya juzu mongko wenang li'annahu krana setuhune ilmu tib iku sababun dadi suwiji sebab minal asbabi saking pira-pira sebab faya juzu mongko wenang apa ta'allumuhu ngaji ngilmu tib utawi kedokteran kasairil asbabi kaya wenange ngerteni sekabehane pira-pira sebab golek tombo wa qata dawa mongko teman-teman wis kersa tetombo sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqat hukia lan teman-teman wis den ceritaaken Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimah mugi-mugi ngasihi ing Imam Syafi'i sinten Allah Gusti Allah anahu setuhune Imam Syafi'i iku kala dawuh sinten Imam Syafi'i al ilmu utawi ilmu iku ilmani warna loro ilmul fikhi suwiji ilmu fikih lil adyani krana kanggo ngerteni agama wa ilmu tibi lan ilmu kedokteran lil abdani krana kanggo ngerteni kesehatane badan wa ma utawi barang waro azalika kang sakliyane mengkono kang wis tinutur iku bulughatu majlisi sangune palungguhan. Oke anak-anak sekalian, dari bacaan tadi dapat kita jelaskan bahwa kita ini diperbolehkan untuk mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan yang biasa disebut dengan ilmu falak, di mana mempelajari ilmu nujum atau ilmu falak itu adalah untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat, agar kita mengetahui
berapa derajat arah kiblat yang harus kita hadapi, yang harus kita ikuti, dan kapan kita harus melakukan sholat 5 waktu, sehingga kita tahu batasan-batasannya. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran, karena ilmu kedokteran itu merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung, dan sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah berobat atau melakukan pengobatan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama yaitu ilmu fikih, yang mana ilmu yang mempelajari dan untuk mengetahui tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat agama, bagaimana perintah harus dilaksanakan, bagaimana larangan harus dijauhi, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah ilmu tentang kedokteran, untuk memelihara badan agar badan ini selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi anak-anak sekalian, bahwa di sini mempelajari ilmu falak itu boleh dengan alasan untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Tetapi kalau sudah mengarah kepada ilmu nujum atau mungkin sihir atau bahasa Jawanya santet, maka itu diharamkan karena mengarah kepada kesesatan. Tetapi kalau mengarah kepada kebaikan, maka sangat dianjurkan atau dibolehkan. Dan ilmu yang kedua tentang ilmu kedokteran, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah berobat karena pernah mengalami sakit. Dan ini sangat dianjurkan sekali karena ini selalu terkait dengan kehidupan manusia atau kehidupan kita dalam hidup keseharian. Sebagaimana Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ilmu tentang syariat, yang mana ilmu syariat ini mengarah kepada bagaimana kita ini agar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya ini tidak salah atau tidak tersesat ke jalan yang salah, atau tidak tergelincir kepada kesesatan yang lebih dalam lagi, atau ingin dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita baik lahir dan batin, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dan kedua, sebagaimana karena kita ini hidup di dunia, yang mana hidup di dunia ini terkait dengan kondisi fisik atau badaniah, maka ilmu kedokteran itu sangat dibutuhkan agar kita selalu dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, baik sebagai seorang siswa yang harus belajar, kemudian sebagai guru yang harus mengajar, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai apa saja, bahwa ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran ini sangat penting. Ya. Dari sini anak-anak sekalian, kita sebagai seorang muslim harus bisa memilah dan memilih mana itu ilmu yang wajib kita pelajari dan mana ilmu yang harus kita hindari. Ya, di sini dapat kita sampaikan bahwa ilmu yang wajib kita pelajari diantaranya adalah ilmu fikih. Ini wajib karena ini menyangkut tentang ibadah kita dalam kehidupan keseharian kita, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu, dalam menjalankan puasa Ramadan, dalam menjalankan haji, dan seterusnya. Dan ilmu kedokteran ini juga bukan merupakan sesuatu yang wajib, tetapi ini sifatnya adalah anjuran, karena kedokteran ini juga sangat penting. Tetapi kalau sudah ada yang mempelajari, maka kita pun tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan orang-orang yang ahli tentang kedokteran. Karena yang jelas tingkat kemampuan untuk mempelajari ilmu kedokteran itu tidak semua orang bisa.
Dan masalah ilmu nujum, ilmu perbintangan ini hanya dibolehkan kepada orang-orang yang ahli atau punya kemampuan untuk memahami ilmu perbintangan. Tidak semua orang boleh mempelajari ini, karena kalau salah maka akan menjadi membahayakan bagi kehidupan umat manusia. Oke, demikianlah anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan. Semoga sedikit kajian ini bisa menambah wawasan dalam menjalani kehidupan di alam semesta atau di dunia ini, sehingga kita semakin hari semakin bisa menyempurnakan keimanan dan menyempurnakan ibadah kita, sehingga di hadapan Allah kita termasuk hamba-hamba yang soleh dan solehah dan diterima oleh Allah dalam ridhonya dan dalam rahmannya. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.